anak orang biasa, anak rakyat yang hidup di desa, itu ada harapan. Udah bismillah, apalagi waktu itu kan menjelang Covid rame kan. Udah saya ini kalau banyak bergaul berinteraksi dengan sesama orang, resikonya Covid. Ya, memilih udah kita lebih banyak ini berinteraksi dengan alam. Dengan tentunya menanam adalah punya fungsi healing, segar, yang dilihat hijau-hijau. Nah, oleh karena itu saya punya konsep yang saya itu adalah ekonomi hijau, bisnis hijau itu adalah bagian dari solusi Indonesia. Istilahnya kalau kita ngomong kesejahteraan ini kan lebih parah lagi ya. Iya. Ini berlaku di negara yang mayoritas petaninya adalah Muslim. Itu kan mengenal yang namanya hukum waris. Iya. Ya, tapi sedang tidak baik-baik aja. Dan menurut saya ini harus diakhiri. Tak boleh. Pemimpin yang membiarkan ini terjadi lama-lama, saya boleh mengatakan pemimpin yang tidak bersyukur. Mas, kembali pada konsep kesejahteraan petani. Iya. Kita tahu sendiri bahwa rata-rata, kita ambil angka rata bahwa petani itu memang kepemilikan lahan hanya ya seperti Mas Ana tadi sampaikan hanya 0,2 hektar. Itu yang punya lahan. Sementara ada petani yang juga yang profesinya petani tapi dia tidak punya lahan. Toh kondisinya akan menjadi semakin, istilahnya kalau kita ngomong kesejahteraan ini akan lebih parah lagi ya. Iya. Jadi ada fakta yang sesungguhnya tadi benar Mas Bagun, ada fakta yang kadang tidak dilihat bahwa petani itu ada yang namanya petani gurem atau bisa dikatakan buruh tani. Setiap hari di sawah, tapi nggak punya sawah. Itu jadi buruh tani. Ada fakta juga yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti akan jadi bahasan di organisasi keagamaan kita. Ini sebagai sebuah masukan yang saya menarasikannya ini fikih progresif. Fikih progresif nanti bisa dibahas di Majelis Tarjih Muhammadiyah atau di forum Batsul Masailnya Nahdlatul Ulama. Ya, tentang apa itu? Tentang waris. Ya. Ini tidak banyak dibicarakan ini di organisasi keagamaan kita. Padahal itu ada fakta-fakta yang mengkhawatirkan, Mas. Jadi di desa saya itu ada orang, ya, begitu dapat informasi ada lahan dijual, tuh langsung nggak ditawar. Dan itu bukan asli warga kita. Iya. Itu kelahiran Hong Kong. Nikah sama orang tetangga. Nah, harus hati-hati nih. Oleh karena itu saya usul. Saya sudah bicara dengan beberapa tokoh ini, tokoh keagamaan yang masih relatif muda-muda itu, tak ajak berpikir. Kalau hukum waris, kalau di Jepang ini nggak berlaku karena bukan sebagian besar bukan Muslim kan? Iya. Ini berlaku di negara yang mayoritas petaninya adalah Muslim. Itu kan mengenal yang namanya hukum waris. Iya. Waris, kalau bapaknya itu punya lahan 3 hektar, anaknya laki-laki 3, kan masing-masing anaknya dikasih 1 hektar. Ya kan? Nah, 1 hektar itu akan tetap menjadi 3 hektar kalau anaknya bertiga ini bersepakat. Gimana kalau lahan 3 hektar ini, ya, itu tetap menjadi satu kesatuan, ya.
Yang dibagi ketika ini menjadi satu kesatuan itu adalah hasilnya, bukan tanahnya. Tanahnya tetap utuh sampai nanti anak cucunya. Karena ini akan menjadi aset bersama. Jadi mohon ini difikirkan betul agar kemudian tadi itu kepemilikan tanah sebagai modal untuk harapan hidup. Orang kalau nggak punya tanah itu kan sebagian harapan hidupnya kurang. Ya. Nah, untuk menjaga kepemilikan itu layaklah ya, dibahas di Majelis Tarjih Muhammadiyah, di Basul Masailnya NU agar kepemilikan ini terjaga. Gitu. Tidak dibelah-belah, tapi dikonsolidasikan. Karena di mana negara-negara yang petaninya sejahtera, itu tidak ada yang tidak lahannya terkonsolidir. Cek di semuanya negara itu terkonsolidir, tidak dibelah-belah. Di negara-negara yang sudah berkemajuan, misalkan saya ini sedang berikhtiar bagaimana sawah kita itu tidak dipetak kecil-kecil. Ya. Jadi kalau di satu wilayah itu ada sawah yang luasnya 20 hektar, ya, itu bisa dipetak masing-masing petak 5 hektar. Ya. 5 hektar berarti kalau 20 berarti ada berapa itu? Berarti ada 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 berarti 4 ya? 4. Nah, 4 petak. 4 petak. Lah, Mas, kalau yang punya tanah 0,2 hektar, nggak ada masalah. Diidentifikasi dulu, misalkan namanya Pak Ahmad nih. Punya 2000 meter, 0,2 tadi itu. Nah, nanti atas kepemilikan itu nanti diberikan yang namanya lembar saham. Jadi pemberian lembar saham di masing-masing petani ini berdasarkan kepemilikan lahan. Ya, sudah tercatat rapi ini. Lah, kalau kemudian sudah tercatat rapi terus empang-empangnya, kedoan-kedoannya itu dijadikan kedoan atau empang yang satu petak tadi 5 hektaran, itu alat produksi yang modern tadi itu bisa dipakai bekerja secara efisien dan efektif. Alat mulai hand traktor untuk membaca sawah, alat yang dibantukan oleh pemerintah untuk menanam padi, alat untuk yang diberikan pemerintah untuk memanen padi, itu akan bekerja efektif karena petaknya petak besar. Ini masukan, salah satu masukan kita juga gitu kan. Lah dulu pernah dicoba katanya, tapi itu tidak teridentifikasi. Harus diidentifikasi dulu Pak Ahmad punya berapa, Pak Rudi punya berapa dan lain sebagainya, sehingga kemudian tadi lembar sahamnya kemudian diberikan berdasarkan kepemilikan lahan. Terus kemudian petani itu atas konsolidasi lahan tadi itu ada institusi yang namanya institusi korporasi. Jadi petani tidak sendiri-sendiri. Kalau petani sendiri-sendiri, pasti nilai bergeningnya kecil, rendah. Iya kan? Harus ada institusi yang kuat. Lah, kita ini punya kelompok tani, gabungan kelompok tani, ada HKTI, ada KTNA, boleh, tapi ini harus dimaksimalkan. Apakah harus ada institusi baru? Tidak harus, tapi harus ada institusi yang kuat. Nah, sekarang pemerintah sedang punya agenda bikin Koperasi Merah Putih. Apakah dari Koperasi Merah Putih itu bisa menjadi embrio? Ya, bisa aja. Asalkan konsepnya ini terang. Ya kan? Koperasi Merah Putih, saya sekaligus memberikan usulan, usaha koperasi itu adalah usahanya di pertanian. Secara umum tadi itu, gitu loh. Ya kan? Benar. Begitu. Loh, kalau usahanya secara umum itu, unit simpan pinjamnya bolehkah? Boleh, tapi jangan jadi prioritas. Iya.
Karena kalau unit simpan pinjam jadi prioritas, saya agak khawatir ini. Dimodali 5 miliar, bisa jadi setahun cuma 500 juta ya. Kenapa? Karena ada yang pinjam untuk kepentingan konsumtif, ya kan? Kalau kepentingan konsumtif habis, terus kemudian nggak bisa bayar, ya kak. Terus aku wis pasrah, masih mau hukum, wah aku nggak punya apa-apa lagi. Terus kemudian gimana solusinya kalau gitu? Oleh karena itu saya usul, boleh ada unit simpan pinjam, tapi jangan dikasih porsi yang besar. Besar. Porsi besarnya adalah untuk unit produktif. Produktifnya yang terkait dengan pertanian tadi itu. Gitu. Ada usaha peternakannya, ada usaha perikanannya, ada perkebunannya, ada kehutanannya, ada hortinya, begitu. Itu desa. Itu desa. Begitu Mas Bekuni. Jadi begitulah. Ini kan mulai dibangun dari pikiran. Punya nggak pikiran besar itu? Lah tadi itu konsolidasi lahan itu akan melahirkan satu institusi yang kuat yang namanya institusi yang berupa koperasi atau korporasi. Ini korporasi yang bukan oligarki. Ya, korporasi yang dibangun atas kekuatan rakyat. Tani. Saya ini ngasih contoh nih, ada perusahaan korporasi yang hanya usahanya satu, Sunpress namanya, ada di Amerika. 1 tahun keuntungannya 15 triliun, hanya jualan padi, jualan beras maksudnya. Tapi nanam padinya di berbagai negara. Nggak ada yang di anggota korporasi ini yang miskin, semuanya kaya. Keuntungannya aja segitu. Iya. Begitu. Ini karena ada institusi yang kuat. Jadi tidak lagi ada petani mau nanam, aduh Pak, saya pusing Pak. Kenapa? Saya ini mau nanam, terus kemudian butuh pupuk, pupuknya menghilang Pak. Kan fenomena-fenomena itu kan masih terjadi. Padahal sudah ada RDKK, sudah macam-macam lah. Saya kalau mau bilang, ini ada kekuatan yang kadang-kadang menyembunyikan pupuk. Ya, Ya kan? permainan. Iya. Nggak boleh dong negara Iya. kalah sama orang yang memainkan pupuk. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Petani mau nanam begitu butuh pupuk, nggak ada ya gimana sih? Gitu loh. Sementara mencari alternatif pupuk lain mengganti juga tidak tersedia. Ada juga begini, saya juga ngasih masukan Pak Prabowo, Bu Gubernur. Saya dulu waktu di Komisi B DPRD Jawa Timur pernah menginisiasi yang namanya Perda Pupuk Organik. Jadi memang kita waktu itu berpikir kita harus go organik. Kenapa? Karena kondisi lahan-lahan pertanian kita itu ketergantungannya pupukan organik itu tinggi sekali dan itu udah lama sekali. Sehingga kalau dipotret lahan-lahan tanah-tanah di lahan pertanian kita itu posisinya tingkat kesuburannya itu ya apa namanya bisa dikatakan rendah, ya. Bisa dikatakan juga tanda kutip rusak. Lah, yang bisa mengembalikan lahan-lahan produktif terus kemudian berfungsi maksimal lagi yaitu pupuk organik, begitu. Kita pernah menginisiasi itu, cuma di Jakarta di Departemen Pertanian itu nggak ada payung hukumnya, sehingga kita turunkan menjadi Perda bahan-bahan pupuk organik. Yeah. Ya. Nah, kalau kemudian pemerintah juga membuka diri nih di tengah kebutuhan pupuk yang berkualitas dan harganya yang terjangkau, itu bikin aja payung hukumnya agar masyarakat, kelompok masyarakat itu bisa bikin pupuk mandiri. Karena di sekitarnya itu bahan baku untuk bikin pupuk organik itu tersedia, mulai dari gedebok pisang, daun-daunan, kotoran kambing,
tersedia itu. Bahkan jerami ya. Jerami, ya kan? Iya. Oleh karena itu, kalau ada payung hukum yang dilahirkan Pak Prabowo, ini menyangkut kebijakan pusat ini, karena ini payung hukum. Itu kepres atau apa ya, yang kemudian itu bisa melindungi kalau ada masyarakat atau kelompok masyarakat kreatif, inovatif, melahirkan pupuk-pupuk organik, nanti tidak dikejar-kejar aparat. Kan ada beberapa saudara, misalnya beberapa teman, Mas, saya ini bikin pupuk bagus organik, ini dipakai bagus, tapi saya ini urusannya sama aparat, Mas. Aduh, gimana sih, saya ini tujuannya membantu negara loh, Mas, gitu. Kok kemudian urusannya sama hukum gitu. Iya. Nah, itu karena tadi itu payung hukumnya belum tersedia. Nah, biar kemudian ada kelompok-kelompok kreatif, inovatif di masyarakat itu melahirkan pupuk-pupuk organik itu merasa aman, nyaman, semakin produktif. Terus kemudian juga kalau organik bisa mengembalikan fungsi tanah itu menjadi maksimal, ya tolonglah diberikan payung hukum yang memadai gitu. Jadi swasembada pangan Pak Prabowo salah satunya menurut saya adalah di kehadiran payung hukum, entah itu kepres atau apa, atau permen ya, peraturan menteri yang kemudian memayungi agar masyarakat bisa memproduksi pupuk secara mandiri yang kualitasnya bagus, terus kemudian murah, bisa terjangkau dibeli oleh masyarakat luas, itu bisa dijalankan begitu. Karena ini kalau hanya biasa-biasa aja, tidak ada terobosan-terobosan, ya kira-kira tidak melahirkan hal-hal yang signifikan lah. Apalagi ngomong tentang kesejahteraan tadi, jauh panggang dari api, begitu. Ya, pemerintah kalau ditanya begitu, Mas Lutfi, pemerintah sudah melakukan apa? Pemerintah sudah melakukan tadi bantuan, alat-alat produksi, terus kemudian meningkatkan harga gabah garing sawah, itu ikhtiar-ikhtiar pemerintah, ya. Tapi menurut saya ini ada tambahan peluang, di mana peluang itu kalau dikerjakan itu akan relate dengan agenda peningkatan kesejahteraan petani. Swasembada pangan itu akan sungguh indah kalau itu berkorelasi positif atas petani-petani kita yang bisa guyu, Mas. Kita kan kepingin saudara-saudara kita yang itu kalau sore sambil ada hujan terus sambil menikmati telo bakar gitu, guyu-guyu, karena guyunya karena apa? Dia punya tabungan, ya kan? Kan itu kan impian kita sebagai negara agraris lah. Kan begitu kan, kan? Gitu. Oke, menarik Mas. Cuman saya sedikit menyentil, teringat satu konsepsi soal dulu kan pemerintah pernah membuat wacana untuk bank tanah. Apakah itu ada korelasi dengan konsolidasi tanah? Betul. Jadi begini. Jadi kalau saya belajar sedikit di Vietnam, terus kemudian di Cina, terus kemudian di India, itu tidak hanya bank tanah, tapi juga ada bank tani. Bank tani. Jadi bank tanah tadi itu langkahnya salah satunya melakukan konsolidasi tadi itu. Jadi tidak ada tanah-tanah yang idle lagi, tanah-tanah yang mangkrak lagi, sudah tidak ada lagi. Kita tidak mengenal dalam agenda swasembada pangan itu, tidak mengenal lagi ada tanah-tanah yang idle, ya. Tanah-tanah yang mangkrak, yang tidak berfungsi selama ini, itu harus difungsikan seluruhnya, terkonsolidir, ya. Baik itu milik negara, ya, pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu ada, misalkan di Blitar itu ada, mohon maaf ya, saya ngasih masukan, ada HGU yang mati. Pak Nusron sebagai kepala BPN saya sampaikan, ini nggak boleh dong tanah-tanah HGU yang izinnya mati itu dibiarkan oleh negara, karena negara nanti rugi 2 tahap. Kalau HGU ini kemudian mati, pemilik lamanya tidak ngurus lagi, diurus tapi mentok karena ada konflik dengan warga, itu kalau dibiarkan mengendap, tidak diselesaikan, itu negara dirugikan oleh 2 hal. Pertama,
negara tidak mendapat pendapatan atas pajak. Alasannya, ngapain wong izinnya udah mati kok, izin mati pemiliknya tidak punya kewajiban untuk bayar pajak, Iya. ya nggak? Tapi pemilik yang izinnya sudah ini masanya sudah nggak dapat izin lagi itu masih menikmati hasil. Loh. Sudah nggak ngasih pajak, dia masih menikmati hasil. Tertibkan Pak Nusron. Tertibkan ini. Negara nggak boleh kalah sama orang-orang yang ini. Ini nakal ini Pak Nusron. Nakal ini. Masa negara terus dikalahkan sama orang-orang nakal begini? Ya, menikmati hasil sementara dia tidak alasannya nggak mau bayar pajak karena mati. Mati ya sudah, kau pergi serahkan ini ke negara gitu. Mau mati dia masih menikmati hasil, nggak boleh dong, itu nggak jujur itu. Itu menyangkut tadi, itu terkait juga dengan persoalan bank tanah sekali lagi, walaupun cuma sejengkal ya, itu harus berfaedah ya, walaupun sejengkal gitu. Apalagi kita punya potensi tanah yang luas. Kalau di Jawa itu BUMN yang paling kaya, yang punya tanah paling luas itu ya perhutani. Iya. Ya. Nah, perhutani tentu tugasnya menjaga hutan. Hutan tidak boleh dibelah-belah ini, ya kan? Tinggal nanti dihitung. Ini bisa nggak sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan untuk backup untuk agenda swasembada pangan. Kan bisa dihitung, tetap bisa dihitung. Yang hutan lindung harus dipertahankan. Karena dari hutan saja sebetulnya negeri ini kaya. Ya. Dari hutan aja kaya, apalagi perkebunan, apalagi peternakan, apalagi perikanan, horti, dan tanaman. Kaya sekali. Kaya sekali negeri ini. Nah, termasuk yang berikutnya adalah kita ini perlu bank tani. Bank tani. Ya. Jadi kalau Bank Jatim itu bisa menggambarkan untuk menjadi, atau bank daerah itu bisa berfungsi menjadi bank tani, itu akan lebih oke menurut saya. Konsepnya seperti apa? Jadi bank tani itu bank yang dilahirkan untuk backup usaha tani. Tentu dengan bunga yang serendah-rendahnya. Ya kan? Kalau di Cina, di Vietnam kan cuma 1%. Ya kan? Jadi memang di backup keuangan yang dahsyat gitu. Nah ini kan begini, jadi ada rumus sebetulnya. Yang kecil, petani, termasuk pelaku UMKM, katakanlah yang kecil. Kalau dalam Al-Quran, ini masuk kategori kelompok mustad'afin. Lemah. Perintah Al-Quran, yang lemah harus kau bela. Ya enggak? Yang lemah. Perintahnya Al-Quran, perintahnya Allah, harus kau bela. Pembelaannya dengan apa tadi itu? Fasilitas kredit yang lunak. Institusinya bisa dilahirkan oleh bank tani tadi itu. Atau bank apa, bank pemerintah, difungsikan untuk bagaimana kebijakannya berpihak. Ini kan menyangkut keberpihakan, Mas. Iya. Ya kan? Problem pertanian selalu keberpihakan. Perpihakan, ini keberpihakan. Yang kecil, kalau kemudian tidak ditopang oleh kebijakan yang berpihak, ya, kecil tambah kecil, mati. Saya kalau ngomong gini kadang nangis. Karena petani kita itu pada posisi yang tidak mudah. Tidak mudah. Oleh karena itu tugas pemimpin salah satunya bagaimana yang lemah ini dibela. Itu. Negara, kan bahasanya negara
hadir. Karena ini nanti kalau ini kau bela, ya, kalau ini dibela, ini urusannya dunia akhirat ini. Memangnya kok para pemimpin, bupati, DPR, gubernur, presiden, mau selamanya? Kita ini hidup sementara. Iya. Jadi presiden juga dibatasi 2 periode. Ya enggak? Maksud saya, marilah kita bersama-sama memikir ini seserius-seriusnya, sesungguh-sungguhnya, dengan hati yang mendalam. Ini tidak akan perubahan, ada perubahan. Kalau kebijakan-kebijakannya didasari dari hati nurani, jiwa dan raga. Jadi saya ingin sampaikan, pemimpin ya, itu di dalam Islam itu sebagian adalah di dalam rangka menjalankan tugas kenabian. Iya, ini bukan pekerjaan yang saya sampaikan sederhana. Karena kau diberi amanah menjadi pemimpin. Jangan kemudian orientasimu duniawi, duit dan kekuasaan. Kamu punya tugas menjalankan fungsi kenabian. Kenabian itu membela yang kecil dari itu. Rasulullah setiap hari di rumahnya yang menyatu dengan Masjid Nabawi itu selalu makan dengan fakir miskin dan anak yatim. Sampai tidak ada pemisah antara Rasulullah dan saya ingin sampaikan, ya, kita masih punya harapan, kita masih punya kesempatan, ya, kita masih punya waktu untuk melakukan perubahan-perubahan itu dalam rangka agar masa depan yang kecil-kecil ini, termasuk yang ngomong kecil itu petani, itu bisa ngguyu. Bisa ngguyu karena dia merasa, ya, atas yang dia kerjakan itu ada backup, ada jalan di mana kaum petani kita jumlah secara nasional ada 33 juta. Di Jawa Timur ada 5,5 juta. Kalau saya mau ngomong, kondisinya kayak apa Mas Lutfi? Saya mau ngomong, mohon maaf ya. Kalau masuknya di subsektor tanaman pangan tadi itu sedang tidak baik-baik saja. Saya tidak mau ngomong miskin, ya, tapi sedang tidak baik-baik aja. Dan menurut saya ini harus diakhiri. Nggak boleh. Pemimpin yang membiarkan ini terjadi lama-lama, saya boleh mengatakan pemimpin yang tidak bersyukur. Cara mensyukuri atas kepemimpinanmu adalah melakukan pembelaan, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada petani. Itu cara bersyukurnya. Gitu Mas Bakun. Saya sampai begini karena saya ini dari kecil, saya ini lahir di kampung, ya. Saya sejak kecil di sawah nanam padi, ya, makan di sawah. Sampai hari ini saya berinteraksi itu dan saya mendengarkan langsung apa yang terjadi. Ya. Saya ini nggak omon-omon. Untuk apa? Saya usia segini terus kemudian saya bluffing gitu. Ngomong. Faedahnya nggak ada bagi saya. Saya yang ingin memberikan masukan-masukan. Kalau masukan ini kemudian menjadi
menjadi bagian dari referensi untuk mengambil sebuah keputusan berikutnya, itu ada harapan-harapan. Gitu. Mengukur kesejahteraan petani tidak cukup dilihat dari NTP, ya kan? Nilai tukar petani itu angka. Seringkali angka itu tidak mewujud menjadi kenyataan-kenyataan itu. Oleh karena itu, angka harus dibarengi dengan wujud-wujud nyata. Wujud nyatanya salah satunya misalkan anak-anak petani kita itu bisa sekolah, ya. Saya dulu waktu masih kuliah tahun 93 itu masih menemukan, misalkan kalau kita jalan ke UI, jalan ke UGM, jalan ke ITB, itu masih menemukan banyak anak petani yang kuliah di kampus-kampus excellent ini. Sekarang semakin sulit kita menemukan anak petani. Gitu. Oleh karena itu, sedihkah saya sebagai anak petani, betulan bapak petani, sekaligus guru di kampung, saya sedih saya. Oleh karena itu, di sisa usia saya sudah bismillah ini. Bismillah untuk berjuang, ya, membersamai kaum tani. Dan saya ini baru langkah kecil, langkah awal. Ya, langkah awal yang masih kecil, tapi ada harapan langkah ini mudah-mudahan diridhoi Allah, ya, untuk kemudian nanti akan bisa melahirkan role model di desa-desa, dan itu akan menjadi tempat untuk belajar bersama. Saya bukan ngomong tadi bukan dalam rangka untuk menggurui siapapun, karena saya tidak punya pretensi untuk menjadi menggurui tadi. Gini, share, bertukar pengalaman, walaupun yang saya lakukan sekali lagi baru langkah awal, langkah kecil, tapi saya punya cita-cita besar. Ya, cita-cita besar itu salah satunya bagaimana petani di Indonesia, di Jawa Timur naik kelas. Ya. Gitu. Closing statement. Petani di Jawa Timur harus naik kelas. Ya, jadi sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya ada fakta yang menarik bahwa Jawa Timur itu sudah lama menjadi lumbung pangan nasional, ya. Mulai dari produksi beras, produksi tebu, produksi telur, produksi daging, dan lain sebagainya. Semalam Bu Kofifa sampaikan kita ingin swasembada produksi beras kita meningkat, terus kemudian kita juga ingin menjadi penyuplai atas produksi gula, terus kemudian juga daging. Itu 3 hal yang semalam disampaikan Ibu Gubernur. Nah, sekali lagi itu adalah cita-cita yang harus diiringi dengan tadi itu politik anggaran yang memadai, terus kemudian ada langkah-langkah melakukan konsolidasi, ya, konsolidasi lahan, menguatkan korporasi, melihatkan kelembagaan petani. Agar petani itu kalau begini, duduk begini atau berdiri itu tegak begitu. Ya. Karena merasa punya kekuatan. Kekuatannya dibangun mulai dari kelembagaannya itu. Kuatkan. Kalau kelembagaannya kuat, bergainingnya juga akan kuat. Begitu. Karena juga ingin saya sampaikan bahwa ada rumus ini. Negara atau provinsi atau daerah yang itu menguasai pangan, dia akan memimpin dunia. IHSG, George Soros kalah. Begitu. Jadi yang bisa mengalahkan hedge fund, ya, Soros CS ini adalah kalau negara kita itu swasembada pangan. Swasembada pangan itu tidak hanya produksi beras meningkat, tapi juga produksi misalkan di wilayah timur itu produksi sagunya ditingkatkan, bukan
Orang yang semula makanannya sagu dipaksa untuk makan beras. Kan begitu. Di Madura misalkan, itu kan jagung, ya nggak? Iya. Ya. Itu jangan kemudian dipaksa untuk makan beras, ya kan? Tapi karena sudah terlanjur, kemudian produk-produk pangan lokal itu harus ditingkatkan juga, ya, umbi-umbian, misalkan masa kita ini atas singkong aja harus impor, atas tepung tapioka aja kita harus impor, atas garam aja kita harus impor. Garam itu untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kebutuhan industri cukup diselesaikan 3 kabupaten di Madura. Ya. Untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, baik itu untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan industri. Kalau mau, kalau ada goodwill. Ini kan butuh goodwill. Goodwill-nya dari mana? Dari pemimpin. Begitu. Jadi, sekali lagi, saya sebagai orang yang lahir di Jawa Timur, saya lahir di kampung di Blitar, saya dalam perjalanan ke depan itu ingin menjadi bagian dari negara, dari pemerintah, itu untuk berpartisipasi, ikut berpartisipasi, ikut, mudah-mudahan ada sinergi dan kolaborasi. Salah satu kekuatan kita ke depan itu adalah karena kita bersinergi dan berkolaborasi. Ya. Siapa yang membuka diri untuk bersinergi dan berkolaborasi, itu berarti ada harapan bahwa kita akan besar. Kita bisa naik kelas. Tani kita sejahtera. Dan itulah Indonesia. Indonesia adalah agriculture, potensi berikutnya energi. Energinya pun adalah energi baru terbarukan. Yang itu basisnya adalah agriculture. Misalkan nanti ada program strategis nasional yang akan di pabrik bioetanol di Bojonegoro, itu kan energi yang bahan bakunya dari jagung, dari ketela. Ya. Itu sustain. Jadi agriculture sustain, industri manufaktur berbasis agriculture juga akan sustain. Itulah yang namanya sustainable development. Pembangunan yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan, yang rakyatnya sejahtera, negaranya kuat. Itulah yang akan kita wujudkan bersama. Begitu Mas Baguni. Oke. Mas Ana, terima kasih. Waktunya cukup panjang dan ya ada insight baru ya. Insight baru yang sebenarnya mungkin jarang dibicarakan orang. Dan ini semoga ini menjadi perhatian bersama. Dan pesan saya, teguhlah dalam perjuangan. Iya, jadi ini butuh konsistensi, butuh istiqomah, butuh kesabaran, butuh kesungguhan secara bersama-sama. Ini butuh kebersamaan. Butuh para pihak ini. Persoalan ini persoalan berat ini. Oleh karena itu, kalau dilakukan secara bersama-sama, itu persoalan yang besar dan berat nanti akan mendapatkan keringanan dan dapat ridho dari Allah. Karena Allah juga sudah memberikan tanda, memberikan petunjuk, mulai dari tadi saya sampaikan Al-Baqarah yang jumlah ayatnya ada 286, itu 29 ayat menegaskan agriculture. Terus kemudian Ali Imran, terus kemudian Al-An'am, Al-A'raf, ya, Yasin, Al-Waqiah, terakhir di Al-Waqiah, ada di Ar-Rahman, itu banyak ayat yang meneguhkan tentang agriculture. Saya sedang, mudah-mudahan saya minta doa, saya sedang bersiap untuk menulis buku khusus, yaitu judulnya Agriculture Solusi Indonesia. Gitu. Perspektif Al-Quran. Terima kasih. Lancar. Amin, selalu. Namanya niat baik selalu akan menjadi jalannya, menemukan jalannya. Oke. Sekian Sobat Berita Jatim, mungkin ini bisa pesan
kami berharap pesan-pesan ini bisa tersampaikan kepada seluruh stakeholder, terutama pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahwa sektor pertanian, terutama tanaman pangan, sedang tidak baik-baik saja. Dibutuhkan kebersamaan untuk menyelesaikan berbagai persoalan ini. Seperti bagaimana yang disampaikan Mas Lutfi tadi, siapapun yang mau terbuka, maka semua persoalan bisa diselesaikan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika terlalu lama, dan selamat sore.